broadcasting, dan motion graphic. Pengertian broadcasting adalah distribusi audio dan atau video yang mengirimkan sinyal program untuk penonton. Kalau audio itu radio, kalau video dan audio itu televisi. Broadcasting atau penyiaran radio dan televisi adalah media massa atau media massa elektronik, yaitu alat yang dipakai untuk berkomunikasi dengan orang banyak. Nah, distribusi program radio atau audio dan televisi atau video disampaikan dengan transmisi kepada pendengar dan penonton. Media massa dapat digolongkan menjadi 1. Media cetak yang terdiri dari koran, majalah, dan sebagainya. 2. Media elektronik yang terdiri dari televisi dan radio. Posisi motion graphic berada pada media televisi. Media-media tersebut sekarang dinamakan old media atau media lama. Kenapa? Karena sekarang ada istilah new media atau media baru. Media baru adalah istilah umum yang digunakan untuk berbagai jenis komunikasi elektronik yang dimungkinkan karena inovasi dalam teknologi komputer. Berbeda dengan media lama yang meliputi surat kabar, majalah, buku, televisi, dan media non-interaktif lainnya. Nah, media baru ini terdiri dari situs web, kanal video atau audio, web, blog, social network, forum online, dan lain-lain yang menggunakan komputer sebagai medianya. Perkembangan teknologi internet. Kehadiran internet membawa manusia beranjak dari era telekomunikasi menuju era komunikasi interaktif. Perkembangan teknologi media informasi seperti internet yang ditemukan sekitar tahun 1990-an menyebabkan semakin cepatnya arus informasi dan semakin mudahnya berita diakses. Manusia menjadi tergantung dengan teknologi yang diciptakannya sendiri, termasuk dalam hal ini mengakses berita. Dalam era komunikasi interaktif, membuat internet tidak hanya dapat digunakan sebagai sarana mencari informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk berinteraksi. Saat ini, manusia tidak lagi harus bertemu secara fisik untuk berinteraksi. Internet dan jejaring sosial telah memberikan sebuah media bagi manusia untuk berinteraksi. Hal ini membuat internet menjadi sangat populer di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Kalau kita perhatikan perbedaan karakteristik old media dengan new media, 1. Untuk old media, penyampaian sesuai dengan jadwal. Maksudnya jadwal siaran di televisi atau radio. Sedangkan untuk new media, penyampaiannya sangat cepat. Jadi perbedaannya di waktunya.
Kedua, untuk old media itu bersifat satu arah. Kayak kita menonton televisi atau mendengarkan radio, posisi penonton itu pasif, sebagai penerima saja. Nah, dan karena kita pasif, jadi kita tidak bisa memberikan umpan balik. Sedangkan kalau new media bersifat dua arah. Halayak, audiens, atau penonton dapat terhubung dengan media seperti live streaming. Nah, penonton atau audiens dapat berinteraksi satu sama lain seperti memberi komen atau komentar misalnya. Jadi, halayak penonton dapat lebih kritis dalam memberikan umpan balik. Perkembangan teknologi telepon pintar atau smartphone. Sekarang ini kita akan sangat sulit mendapatkan sebuah gambaran kegiatan seseorang yang sedang membaca surat kabar atau majalah dibandingkan dengan setiap kita menoleh, bisa dipastikan kita akan melihat seseorang atau bahkan banyak orang yang sedang menghadap ke layar smartphone atau telepon pintar. Pengertian smartphone itu adalah handphone cerdas yang memiliki kelebihan dibanding alat telekomunikasi lainnya. Kelebihannya terlihat dari proses pembuatannya dan proses penggunaannya. Smartphone memiliki fitur yang lebih lengkap dibanding handphone biasa atau telepon seluler biasa. Smartphone dapat juga diartikan sebagai sebuah telepon genggam yang bekerja dengan menggunakan perangkat lunak sistem operasi atau OS yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Sebuah smartphone umumnya dilengkapi dengan berbagai fitur canggih agar bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Beberapa fitur tersebut seperti antara lain telepon, SMS, kamera, pemutar musik dan video, internet, editing dokumen, e-book viewer, aplikasi game, dan lain-lain. Kita juga bisa menambahkan fitur lainnya yang kita butuhkan sesuai dengan posisi kita atau kegiatan kita pada sebuah smartphone dengan menginstal aplikasi tertentu ke dalamnya. Seperti contoh, jika seseorang mempunyai posisi atau mempunyai pekerjaan sebagai jurnalis, sekarang ada istilah baru namanya mobile journalism, yaitu jurnalis yang peralatannya menggunakan smartphone. Jadi banyak hal yang dahulu membutuhkan sebuah tim dengan beberapa orang dan dengan peralatan yang besar dan banyak, sekarang dapat dilakukan hanya dengan satu orang saja, dengan peralatan yang juga ringan dan kecil, yaitu smartphone. Lalu bagaimana dengan dunia broadcasting? Jawabannya adalah mereka harus berevolusi atau istilah lainnya konvergensi. Konvergensi media adalah aliran konten di berbagai platform media. Secara singkat, bahwa konten apapun dapat dikonsumsi oleh manusia dalam berbagai jenis platform media. Konvergensi berkaitan dengan sebuah proses, bukan sebuah titik akhir.
dengan perkembangan teknologi komputer serta telekomunikasi, kita mencapai era atau waktu bahwa media akan ada dimanapun dan kita akan menggunakan berbagai jenis media dalam berhubungan dengan sesama. Broadcasting dan motion graphic. Bagaimana hubungannya? Broadcasting itu berhubungan dengan video dan audio. Motion graphic, outputnya atau keluarannya atau hasilnya berupa video dan audio atau video saja. Motion graphic dapat kita lihat melalui antara lain film opening atau credit title sequence misalnya, program-program televisi, website, media sosial seperti YouTube, Vimeo, Instagram, dan lain-lain. Aplikasi-aplikasi dalam smartphone. Videotron atau video billboard. Kemudian digital signage yang dulu hanya poster biasa, sekarang menggunakan layar LED atau plasma sebagai displaynya. Semua itu dapat kita nikmati dengan mudah sekarang dengan sebuah smartphone dan koneksi internet.